Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak orang yang berdiam diri di rumah karena memang khusus di wilayah tertentu barangkali ada yang tidak boleh masuk kantor, sehingga kita merasa kesepian berada di rumah. Kalau tidak ada aktivitas yang dilakukan, barangkali ini merupakan suatu situasi yang menjengkelkan, karena kita harus selalu berada di rumah. Mau bepergian kemanapun kita merasa ketakutan, takut bertemu dengan orang yang terjangkit corona. Apalagi yang lebih ditakutkan yaitu yang sering orang katakan kelompok orang yang OTG itu, atau orang yang tidak memperlihatkan adanya gejala, adanya tanda-tanda terjangkit. Maka aktivitas yang memungkinkan dapat dilakukan seperti sekarang ini. Banyak orang yang beralih menyukai tanaman karena memang ini merupakan aktivitas yang dapat menyegarkan kepada lingkungan. Daripada kita berdiam diri di rumah, lebih baik kita lakukan suatu aktivitas yang dapat menghibur. Apapun aktivitasnya, yang penting bermanfaat. Ternyata di sekitar kita ini banyak sekali tanaman hias, ya sekedar untuk mengisi kekosongan, sekedar hobi. Tidak ada salahnya jika kita memilih. Untuk tanaman yang ditanamnya ini cukup dengan mengambil tanaman-tanaman yang ada di lingkungan kita. Seperti di sini, ini merupakan tanaman yang sudah dibuang barangkali oleh pemiliknya, sehingga sampai-sampai banyak sekali. Memang jenis Syngonium atau keladi rambat sangat meluas, di mana-mana tumbuh. Ini mungkin dari potongan-potongan kecil ya yang tercecer. Kalaupun hanya satu ruas saja, dimungkinkan untuk bisa tumbuh, pemirsa. Itulah pula makanya mudah sekali penyebarannya. Kita ambil beberapa macam dari sini untuk sekedar hiasan ya di lingkungan kita. Nah, saya temukan juga ini genus Aglonema hijau yang pada tulang daunnya ini berwarna putih, cukup baik ya untuk dipelihara. Kita ambil saja. Keras, harus pakai alat. Dan di sini juga ada genus Monstera, warnanya cukup menarik, merah. Nih, batangnya merah. Nanti kita ambil beberapa batang dari sini. Saya kira ini kalau diperhatikan dari ciri-cirinya, talas rambat ini meskipun merupakan tumbuhan yang sudah tidak asing lagi, di mata kita sering melihatnya. Ini barangkali cukup baik jika kita jadikan sebagai tanaman penghias di halaman kita, atau mungkin juga bisa kita letakkan di dalam ruangan dengan cara digantung ya, atau ditempel di dinding. Nanti rumbeian dari rambatannya ini akan sangat cantik kelihatannya. Nah, ini jenis lain yang merupakan bunga-bungaan. Ini di pinggir rumah penduduk, pemirsa. Ini saya berada di lokasi yang berbeda dari yang tadi. Nah, keladi rambat itu sampai ke tebing yang tinggi, banyak sekali. Dan di sini ada juga Sri Rejeki. Kalau di lingkungan kami di Jawa Barat disebut juga dengan istilah lain, yaitu beas bahe ya. Barangkali karena berbintik putih seperti menggambarkan beras yang tumpah ya. Dan di sebelah sana terdapat juga jenis bambu hoki
atau sebutan tanaman ini karena mitos biasa disebut juga Sri Rejeki, yang disamarkan sebutannya sama seperti halnya sebutan untuk aglonema. Ini ada genus Begonia, tapi yang warnanya biasa, yang hijau saja, sedang berbunga. Jenis ini sering didapatkan di lingkungan lembab, daerah bertebing yang keadaannya selalu basah atau dekat dengan air. Batangnya apakah berbulu atau tidak? Ini yang tidak berbulu. Batangnya yang tidak ada bulunya. Ya. Jadi ternyata di lingkungan kita ini banyak juga yang bisa kita jadikan sebagai hiasan di halaman rumah, yang mungkin dapat menghias sudut-sudut ruangan agar tampak indah. Daripada kita berdiam diri, tidak ada aktivitas, lebih baik kita salurkan pada aktivitas yang positif. Selanjutnya kita lihat ke dekat sumber mata air. Di sini terdapat genus Alocasia hijau. Yang meskipun jenisnya ini mungkin bukan merupakan pilihan untuk hiasan yang mewah. Ya, karena ini mudah sekali didapatkan di mana-mana. Setiap wilayah yang lembab-lembab ini biasanya selalu ada jenis seperti ini. Dan di sini ada jenis bakung atau bunga lili. Ini bunga lili yang berbunga putih. Sayang bunganya sudah layu, jadi tidak begitu indah kelihatannya. Pada tebing berbatu ini terdapat genus Monstera. Saya kira meskipun warnanya hanya hijau saja, kalau diperhatikan daunnya ini cukup menarik. Dan jika sudah dipelihara di rumah, mungkin akan tampak lebih menarik. Apakah dirambatkan pada dinding tebing atau disatukan dengan jenis tanaman lain yang sudah kita miliki, sehingga kita dapat menambah koleksi. Ini sejenis tumbuhan paku yang merambat, cukup cantik ya, bentuk daunnya menjari. Itulah sekilas ulasan Abahaya Rashid tentang tumbuhan yang ada di sekitar kita. Barangkali bisa menjadi salah satu pilihan untuk menambah koleksi di samping tanaman hias yang mewah-mewah. Namun dari uraian tadi, sebagai bahan pertimbangan terserah pada pemirsa semua. Semoga melalui aktivitas bercocok tanam ini bisa menjadi pengisi waktu luang agar kita tetap sehat dan terhindar dari stres. Bersumber dari Google Trend bahwa aktivitas bercocok tanam memiliki efek yang sama seperti melakukan yoga. Semoga pemirsa tetap sehat dan bugar sehingga daya tahan tubuh kita kuat. Akhirnya Abahaya Rashid mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.